La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwwata Sallallahu Muhammad SAW. Pada hari malam Natal saya ucapkan selamat merayakan hari Natal kepada santri-santri saya yang beragama Kristen ataupun Nasrani yang ada di Kalimantan ataupun di Solo atau yang tersebar di Nusantara ini, bahkan di luar negeri. Santri-santri saya ucapkan menjalankan merayakan hari raya Natalnya. Salam dari guru besarmu Kiai Purwadi Mbah Purwo, Kiai Among di Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer di Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Ya, harap dimaklumi ya, karena santri-santri saya semua adalah semua agama ras suku bangsa ya, karena Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer tempatnya orang-orang bertobat ya, mengakui salah dosanya, karena manusia tempatnya salah dan dosa, dan setelah bertobat di hadapan Tuhannya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ruhiyah Nusantara. Setelah bertobat di hadapan Tuhannya, kemudian pembersihan diri ya, kemudian meditasi, kemudian mendekatkan diri pada Tuhannya. Dari Malaysia hadir Ruhiyah. Wah, dari Malaysia ya, itu santri saya ada Ustadz siapa itu, Umar itu ya, ada di Malaysia juga itu, sudah baiat lulus kemarin tuh ya. Dia bisnisnya haji umroh itu di Malaysia itu, sambil bisnis berdagang dia, sukses dia ya, pernah belajar dengan saya. Dan kami sampaikan kepada yang ada di Mekah atau di Brunei Darussalam atau di Australia atau di Taiwan ya, dan bahkan di luar pulau, di Sumatera semuanya ya, di Palembang, Lampung, Padang atau Aceh, kayak kernet konduktor aja ya, jumlahnya banyak sekali jalur-jalur dari semua santri saya. Bahkan ada yang di Nusa Tenggara, Bengkulu atau Sulawesi, dan di Madura, di Banyuwangi ya, dan di Pulau Bali. Salam rahayu dari guru besar kamu akan menyampaikan wawasan ya, dan jika ini wawasan bisa Anda gunakan sendiri dan kamu sampaikan kepada pasien-pasien atau tamu-tamu yang minta tolong kepada kamu. Dan bagi yang bisa ada waktu, walaupun dari luar negeri, luar pulau, bisa datang, silahkan sowan ke Gubuk Simbah ya. Pada menjelang malam Natal ini, saya mengasih judul yaitu semua tujuan hajatmu dipercepat dengan berjamaah dengan Qodam Gaib pendamping hidupmu. Ya, Qodam Gaib pendamping itu adanya sudah sejak kamu dilahirkan oleh ibumu, yaitu saudara kembar kamu, yaitu saudara gaib kamu, yaitu sedulur papat lima pancer. Kadang ada yang mengatakan sebagai malaikat 4 kan. Ya, itu jika datang ke Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer di Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, nanti langsung dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, langsung saya bisa wujudkan kembaranmu, yaitu wajahnya putih bersih ganteng gitu. Itu disebut kakang atau abang atau kakak. Kakang kawah itu perwujudan dari air ketuban ketika kamu dilahirkan ibumu, dan dia perlambang dari angin, arahnya ada di barat. Kemudian adi ari-ari itu perlambang dari tali pusar atau hubungan itu untuk pernapasan ya, makan ketika kamu masih bayi dalam kandungan ibumu. Itu lambangnya bumi atau tanah ya, itu ada di posisi arah di utara. Itu wajahmu nanti saya wujudkan kembar persis kamu ya, wajah persis kamu, hitam gitu, hitam. Nah,
Ada yang hitam lonteng putih-putih itu, kemudian ada hitam semua ngebleng, ada hitam semua, kemudian sini ada putihnya. Itu di hari-hari langsung saya wujudkan. Tidak usah puasa, boleh puasa, boleh tidak. Kalau datang tempat saya tidak usah puasa, tidak apa-apa. Setelah itu saya wujudkan kembaranmu, yaitu berwarna kuning ya, kekuning-kuningan wajahmu, kekuningan wajah persis kamu. Namanya saudara goib kembar, saudara goib kembar ya. Itu kekuningan, itu perlambang dari air atau banyu penguripan ya. Itu ada di arah timur posisinya. Kemudian itu ada hari-hari warna merah, wajahmu nanti saya ujar merah, itu kan aluamah, emosi ya, membawa emosi itu perlambang dari darah. Ketika kamu dilahirkan ibumu, keluar darahnya kan, itu perlambang dari darah ibumu melahirkan kamu. Itu wajahnya saya wujudkan persis kamu ya, bukan kecil seperti kamu, mengikuti usia kamu, dan ada arah di selatan. Dari kodam goib itu kemudian ada kodam goib pendamping. Kodam pendampingmu itu nanti bisa saya wujudkan langsung, bisa kamu lihat ya. Tapi syaratnya tidak boleh takut, dan tidak usah takut, takutlah pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia ciptaan Tuhan yang sempurna ya. Dan kodam goib pendamping itu suatu makhluk ya, suatu makhluk ya Munah. Saya bukan Gus, bukan Ustadz, bukan Kiai ya, Mbak Munah. Saya tidak punya guru, saya tidak belajar di pondok pesantren. Saya belajarnya dari guru sejati atau kholbu ya, pertemuan antara saya dengan kembaran saya ketika ngerogoh sukmo ya. Jadi panggil saja Mbah atau Abah atau ya Mbah gitu aja ya Munah. Ya kemudian kalau di dunia terus terang Munah saya tidak punya gelar kiai, ustadz, gus ya. Kecuali nanti kalau pusat padepokan Sedulur Ngapan sudah menjadi pondok pesantren, itu boleh manggil ustadz, kiai, gus dan sebagainya ya. Panggil saja Mbah ya. Terima kasih Munah. Jadi saudara kembar itu wujudnya warna ya, warna. Sebentar, ini ada yang telepon saya. Maaf, ini tadi istri saya di Solo, Jawa Tengah, sedang libur dengan anak saya, liburan. Oh, Kang Kawe, dalemipun pundi Mbah, dalemipun celak mawon, bilih kanthi niat nawaitu lillahi ta'ala, yang saking luar negeri pun niat tatap tukun tekan itu dekat, yaitu Dusun Kliyot, Desa Sugihwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Kisana pawit ya. Nanti saudara goib kamu itu, kalau tadi saya katakan saudara goib sedulur Papa Lima Pancer yang dikatakan malaikat 4 itu warna ya. Wujudnya seperti kamu. Saya Madura Mbah, saya belum bisa bahasa Jawa. Oh ya, pakai bahasa Jawa ya Munah. Kemarin dari Madura juga banyak itu santri-santri dari Bangkalan, kemudian dari Pamekasan, dari Banyuwangi datang ke sini. Langsung wujud ya, langsung bisa digunakan mencari rezeki. Selang beberapa bulan langsung bawa mobil baru di sini. Jendol, zikir menghadirkan pendamping gimana? Oh ya, kalau zikir untuk memanggil pendamping hidup sedulur Papa Lima Pancer atau pendamping hidup yang ada di luar dulu ya Mas Cendol. Kan ini saya jelaskan ya. Caranya nanti ada. Ini saudara Pas Lima Pancer itu ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten iye, wilujeng sonten sayangku alam sadar. Di bawah alam sadar aja dong. Di alam bawah sadar kan bisa ngenai orangnya, kalau orangnya
waktu tidur itu. Iya. Jadi begini, datang aja cepat di sini ya, cuma 10 menit, 10 menit lah, 10 menit, pol setengah jam udah bisa melihat wujud kembaranmu ya. Derek ngawas inje. Kalau kamu posisi nanti melihatnya pakai baju telanjang ya nanti telanjang itu. Ya, kalau kan di tempat saya berpakaian cuma pakaiannya tertutup deh kulitnya. Karena yang warna putih kakang kawah itu nanti putihnya bersih ganteng gitu. Kalau wanita ya cantik muda sekali gitu. Ya, langsung. Nggak usah puasa ya, nanti amalannya ada. Hari-hari ya hitam, kuning, merah juga. Kalau kamu telanjang itu yang laki-laki ya nanti merah semua gue. Hitam-hitam semua, putih-putih semua kan gitu. Nah, kemudian untuk nanti pemanggilan nanti Mas ya, mantranya ya. Ini saya jelaskan dulu. Bisa dilihat sendiri di rumah, bisa no. Setelah dari tempat saya langsung bisa disaksikan di situ dan langsung bisa disuruh kan gitu. Dan nanti penampakan pewujudannya itu bisa komunikasi dengan kamu sendiri ya gitu. Yang tahu kamu sendiri kan gitu. Ya, ini kalau kodam goib yang di luar ya, itu bisa berasal dari benda pusaka, namanya dari ake, ya, dari keris, kemudian dari tombak, ya, kemudian dari apa? Benda-benda pusaka yang milikmu bisa itu menjadi kodam goib, bisa pendamping hidup. Ya, kalau bagi yang punya benda pusaka belum bisa mewujudkan isinya, bisa mewujudkan tapi lewat mimpi, kemudian lewat batin, itu kan belum sempurna. Lebih baik tahu isi benda pusaka wujud langsung ya gitu. Bisa datang ke sini bawa pusakanya, nanti saya aktifkan, kamu langsung bisa melihat isi benda pusaka itu. Itu kodam goib ya. Ini alam sang ngapunten nipun sak menika saged batin disendiri pun ya sekedar nggih. Niki kula Pak fokus sekedap. Nah, untuk kodam goib di samping dari isi benda pusaka bisa dari leluhur mengikuti kamu atau karuhut ya. Kemudian ngobatin diri sendiri maksudipun ya ngobatin diri sendiri itu noto awake dhewe ya. Jadi noto awake dhewe. Segala sesuatu itu ada di sedulur paling pancar ya penyembuhnya itu. Segala urusan dunia dan akhirat itu ada di kolbu kita ya itu. Ya, sekali lagi kemudian kodam goib pendamping bisa berasal ketika kamu minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa datang secara tidak sengaja waktu kamu ke pasar, ke plaza ya gitu. Nanti diikuti. Jadi yang dikatakan kodam goib pendamping itu adalah di luar. Di luar itu adalah makhluk bisa berwujud manusia, bisa berwujud hewan, ya, bisa berwujud kepalanya manusia, tubuhnya hewan juga ada. Kemudian tubuhnya hewan, kepalanya hewan, tubuhnya manusia juga ada. Dan ada yang kodam goibnya tuyul, pocong, gendruwo, wewe dan sebagainya. Ya, jadi setiap orang berbeda-beda kodam pendampingnya. Dan ingin melihatnya itu sangat cepat dan bisa diajak kerjasama mencapai tujuanmu ya. Mencapai tujuanmu adalah satu, umpamanya istrinya pergi minggat tidak pulang-pulang, cepat suruh aja kodam goibmu. Lakukan waktu posisi tengah malam. Itu karena makhluk goib itu makanannya kan asap ya. Asap yaitu kamu bakar kemenyan atau kamu bakar dupa ya, bila perlu bakar lilin satu merah itu tengah malam kamu bacakan doa-doa dengan bantuan saudara kembar Subhanahu Pancer atau kodam goib ya. Itu untuk istri atau suami yang selingkuh dan sebagainya. Kemudian untuk menundukkan boyot soko, lokasi pun timbahkung. Lokasi ini pun kisana buyut soko Dusun Klio RT 1 RW 3 desanya Sugih Waras Pringkuku Pacitan Jawa Timur Indonesia. Kisana buyut suko
Nah, itu nanti kalau ingin cepat melihat wujudnya, saya kasih taruh amal. Ini ngapun sak menika kajengi saged lihat orang punya pesugihan contohipun tuyul pripun Kong. Kalau ingin melihat orang ini tuyul dia punya dan tidaknya, ciri-ciri orang yang punya pesugihan tuyul biasanya tubuhnya kurus wanita itu. Pertamanya gemuk, akhirnya kurus. Karena apa? Air asinnya disap oleh setan tuyul itu, ya. Bahkan bisa dilihat kamu bakari dupa atau kemenyan, kamu kasih susu, air susu dengan pakai gelas, ya, kamu kasih mainan mainan yuyu itu, kemudian kamu taruh kaca agak besar, kamu doain, kamu panggil tuyul, nanti tuyulnya akan terlihat di cermin itu dan dia akan menari-nari dan dia akan mengaku pemiliknya siapa, asalnya, rumahnya di mana. Tuyul itu akan di dalam kaca itu dan tuyul itu akan minjam wajahmu sementara. Jadi wajahmu nanti berubah tuyul dan kamu tanya dia akan mengaku. Begitu ya, dalam sadar. Dan untuk lebih cepatnya kamu gunakan ini. Ini tidak nunggu lama. Utang paman besok dikejar-kejar angsuran bank ya. Angsuran, tapi harus bacanya pas ya, tidak boleh kurang ya. Jangan bank utang ratusan juta, kemudian istrinya pergi atau minggat atau sakit nggak sembuh-sembuh. Ini saya kasih tahu. Ini ada ya, sebentar. Saya dirikan dulu ini. Ya. Bentar. Ini kitab suci Al-Quran ya. Di situ ada surat Al-Jin. Kalau nggak bisa baca surat Al-Quran, buka di Google, ditulis surat Al-Jin bahasa Indonesia. Nanti di Google akan keluar surat Al-Jin ya. Bagi yang sering baca surat Al-Quran, ini surat jin, yaitu 7. Ini surat jin ya. Ini surat jin ada di surat nomor 72. Surat ke-72. Dan juz ke-29. Ini surat Al-Jin kitab suci Al-Quran ini menjelaskan tentang jin. Jin adalah kodam. Jadi penunggunya ada di sini, semua ribuan jin. Kalau kamu baca, kamu berulang-ulang baca surat Al-Jin ini, langsung datang aura kedatangan jin. Bagi yang pemberani nanti langsung bisa menampakkan. Dan bahkan isi pusaka, ake, keris, pusaka, dan benda-benda lain akan wujud dengan membaca surat Al-Jin ini. Bahkan kodam goib yang kamu miliki, yang mengikuti kamu, kodam goib di luar tubuhmu ya, itu akan menampakkan diri ketika kamu baca surat Al-Jin berulang-ulang, yaitu dari jam 7 sore sampai jam 2 malam. Itu langsung ada getaran-getaran kedatangan jin. Ya, ini surat Al-Jin. Nah, untuk lebih cepatnya, lebih fokusnya, kamu bakar yaitu dupa seperti ini. Ini ada dupa ya. Nah, ini ada dupa ya. Ini dupa jumlahnya 7 ya. Ini dupa jumlahnya 7 ini. Dibakar dupanya. Kemudian nyalakan lilin warna merah ya. Nyalakan lilin warna merah. Boleh 1, boleh 3, boleh 7 ya. Lilin merah. Nah, di situ kamu nyalakan 7 lilin atau 3 lilin atau 1 lilin merah ya, sebagai penerangan ketika membaca surat Al-Jin itu dari jam 7 sampai jam 2 malam. Ya, jadi remeng-remeng. Jadi ketika remang-remang itu nanti akan penampakan kodam goib isi benda pusaka kamu atau
jin-jin yang lain yang akan bertarung cepat membantu mengatasi problema dunia. Umpamanya istrinya minggat pergi atau suaminya minggat ya, kemudian hutangnya banyak, kemudian sakit nggak sembuh-sembuh, nanti jin-jin yang ada di sekitarmu itu akan membantu memintakan supaya doamu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi disiapkan alat tempat sholat bagi yang muslim, tapi ya sholat dulu sholat tobat 2 rakaat, hajat 2 rakaat ya. Kemudian kirim surat Al-Fatihah kepada saya 7 kali bagi muslim. Bagi yang non muslim, Kristen, Hindu, Buddha, baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, pahalanya diberikan kepada saya ya. Caranya seperti itu langsung wujud nanti ya, langsung wujud dengan menggunakan itu, dengan surat Al-Jin. Dan kalau keteter sekali, hutang ratusan juta, proyeknya hancur, bisnis sepi terus ya, hingga harus tanggungan bank, angsuran dan sebagainya, kamu baca yaitu surat Yasin 41 kali surat Yasin. Di sini ada surat Yasin, bisa beli, bisa pinjam teman, tetangga, atau bagi yang non muslim bisa tulis di Google surat Yasin bahasa Indonesia, nanti ditulis kertas apa pakai HP-mu dibaca, diulang-ulang, yaitu sejumlah 41 kali baca surat Yasin. Tidak boleh bergeser dari tempat tidur, dari tempat duduk. Jadi ibaratnya begini ya. Dan jadi waktu ini tidak boleh bergeser, bacanya seperti ini. Dan di depannya kamu bakari ini dupa ya, ketika baca surat Yasin. Ini juga bisa digunakan satu tujuan, tapi kalau bisa satu tujuan. Umpamanya, ya Allah ya Rabbi, cepatlah datangkan rezeki uang, datang tidak disangka diduga untuk melunasi hutangku ratusan juta rupiah atau berapa juta ya. Lakukan 41 kali, tidak boleh geser, sambil bakar dupa atau kemenyan ya. Dan bagi yang ingin minta benda pusaka, langsung turun dari atap, jatuh tahu-tahu di tempat tidur kamu, umpamanya gitu ya, tempat tidur itu nanti ada benda pusaka jatuh di situ. Itu untuk mendatangkan benda pusaka jarak jauh. Dan umpamanya segala satu permasalahan, gunakan seperti ini. Ini sangat mustajab ya. Dan silahkan datang untuk ke gubuk saya ya. Nanti saya bantu ya. Dekat yaitu di Pacitan, Jawa Timur. Dan bagi yang terlilit hutang atau apapun bisa saya bantu. Nah, di sini lokasi keberadaan dari pusat padipuan sedulur tunggal pancer Pacitan. Ini kantornya ya. Nah, kalau di atas itu adalah tempatnya orang bermeditasi, orang semedi semua. Sana itu orang semedi semua ya. Sana naik sana ya, naik. Jalannya batu-batu naik gitu. Naik, bahkan ada di daerah sana itu. Ya. Itu di bawah itu adalah jalur pantai Watu Karung, itu bawah itu. Itu ada jalan tuh. Jadi rumah saya dekat pantai Watu Karung, pantai selatan ya. Pantai selatan. Dan ini ruangannya. Ya, ini agak gelap ini. Ya. Oh, gelap ya ini. Ya. Ruangannya ini. Ya, ini ruangannya. Bentar saya nyalakan. Gelap ya.
Sebentar. Gelap. Ya. Ini gangguan ini. Kok gelap? Sebentar. Ya, sebentar, ini baru gangguan. Iya. Gangguan kameranya. Bentar, ini gangguan ini. Loh, kok aneh ya? Kok dalam padepokan saya nggak mau disyuting? Ada apa? Nih, ini saya masuk sini kok nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah wastro. Kenapa nggak mau? Jelas gelap ini, ya Allah. Ini kok gelap? Ya Rabbi. Sebentar, ini saya dari luar ya. Ini saya di luar. Bentar, sulit sekali nih. Nah, ini saya di luar. Ini posisi saya di luar ya. Saya heran, kenapa itu di pusat padepokan saya masuk kok gelap? Ya, maaf ya, ini fakta ya. Ini rumah saya di bawah situ. Ya, kita masuk lagi coba. Ini nggak bohong ya. Kita masuk ke sini. Kok gelap? Ada apa ini? Loh, kok gelap? Ini lampunya nyalakan. Ya, ini lampu saya nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah wastro. Kok gelap? Kok gelap? Apanya ini? Nggak mau disyuting ini. Ya, ini nggak mau disyuting ini. Ini gelap, saya posisi di sini. Loh, gelap ya Allah. Maaf, ini kok gelap ya? Ini kita keluar coba. Ini padahal lampu saya nyalakan ini. Nah, ini kan jendela ini. Ini jendela tangan saya, ini jendela. Terus ini lampu listrik ini. Ini lampu listrik ya. Padahal siang ya. Tapi kok ruangan saya bisa gelap? Ya. Auzubillahi min dzalik. Kenapa gelap ini pusat padepokan? Ini kan nyala ini. Demi Allah, demi Al-Qur'an. Ini nyala siang ini. Ya, itu jendela itu jendela itu. Ya, posisi saya pegang kamera ini ada di dalam ruangan sini. Jadi ini tidak mau disyuting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang pakai panca indera ke-7 ke-6? Ini fakta ya. Ya, ini siang. Ya, kalau dari sini, nah, posisi saya ada di dalam ruangan pusat padepokan. Itu di luar kan siang itu. Ini kok saya gelap? Ini lampunya ada ini. Siang saya nyalakan ini. Ya. Ini berarti ruangan dari pusat padepokan nggak mau disyuting. Saya mohon maaf. Kiai Danyang cikal bakal breh ngerso ana njero pusat padepokan milikku. Tak jaluk gawemu, aja ganggu gawe sliraku, sak keluargaku, sak kabeh peserta penonton TikTok iki, live streaming iki. Gelap ini. Ini nyata ini. Ya. Ini saya keluar di sini ya, Pak. Nah. Ini ruangan kamar khusus almarhum guru besar di sini. Ini jendela ini. Jendela keluar. Tadi gelap. Padahal ada lampunya ini. Ya. Ya Mbak Iran. Ya, kita keluar. Ya. Coba. Ya. Ini posisi saya ada di depan pintu rumah ini ya. Ya. Pintu dari pusat padepokan. Ya. Ini saya bakar coba satu
atau 3 ya, boleh. Ganjil ya dupanya ganjil. Sebentar, ini saya mau ngerokok dulu, saya nyalakan dulu rokoknya. Aneh ini, baru kali ini saya live streaming kok tempat saya gelap. Loh, ini gelap ya dah, gelap ruangan saya, padahal di sini ya dah. Padahal itu lampu saya nyalakan, itu ada remang-remang lampu kan, itu ada remang-remang lampu itu ya. Berarti ini makhluk goib tidak mau dilihat semua orang ya. Silahkan datang ke gubuk saya, langsung saya wujudkan saudara kembarmu, sedulur papat lima pancer kamu. Kita lagi, saya masih baru kali ini saya live streaming, rumah saya gelap kayak gini. Itu ada lampunya itu lampu kan putih, itu kan lampu pentol, itu langsung gelap. Nggak mau disetting ya, nggak mau disetting, itu kan lampu putih tuh. Nah, kita keluar, coba kita ke rumah saya bawah ini siang. Suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini rumah saya ya, ini kan kelihatan, ini aneh kan ini. Allahumma amin kalau memang ini yang tadi kita masuk itu rumah itu. Ini rumah ini kan pusat padepokan, tempatnya orang-orang bermeditasi, jadi banyak sekali makhluk-makhluk gaib ada di dalam situ. Jadi, apalagi nanti malam saya wirid lagi memanggil semua ribuan jin biar datang ke sini. Nanti malam saya tidak akan live streaming dan nomor HP WA saya akan saya matikan. Jadi saya tidak melayani pasien tamu dulu nanti malam ya. Ya ini, nah ini pada siang ya, siang hari. Coba saya lupa. Aneh ini tempatnya kan siang. Coba kamu lihat lagi, ini suatu apa ya, kejadian aneh nyata gini. Ini siang ya, dan saya posisi ini dari tempat-tempat saya ganti nunjukkan ini tempatnya orang-orang ini ya. Kita masuk ya, kita masuk coba. Ini di luar, posisi saya di luar ya. Loh, sudah nggak mau. Loh, gelap sekali nih ya. Ini goibnya kuat ini. Allahumma amin. Kalau begitu jin-jin udah ada di sini. Lah ini jendela. Ini seharusnya kalau diterangi ini ya. Ini tangan saya ini. Seharusnya kan jelas kan? Ini wajah saya gelap semua. Ini rokok saya. Ya. Ini. Ya. Iya kan? Silahkan hubungi di alamat saya di profil saya itu ya. Ini saya tutup dulu karena akan ada tamu pasien yang datang. Assalamualaikum. Dari ini. Karena mau ada pasien datang dari luar. Ini siapa solen Mbah, damel tiang porok nyonopo Mbah, kersane saged mantuk pun 3 bulan kersane anak bojone Mbah. Nah, itu ya. Kamu baca surat jin ya. Kamu baca surat jin tengah malam, awali jam 7, habis sholat maghrib, sholat isya, baca surat al-jin. Setelah membaca surat al-jin, minta pada Allah supaya didatangkan bojo kamu, walaupun di luar negeri pun langsung kena. Kemarin dari Hong Kong, dari Korea langsung datang pulang ya. Setelah baca surat al-jin, kamu minta pada Allah Subhanahu. Jangan lupa kirim surat Al-Fatihah 7 kali untuk saya. Ya, itu. Ini siang hari kok kayak gini. Ya. Salam rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya akan kedatangan tamu. Saya mohon maaf.